Tadinya dia ingin menemuimu langsung. Tapi karena itu tidak akan terlihat bagus, dia minta tolong padaku untuk memintanya. Itu sebabnya aku datang kemari. Ayo, berikan. Berikan padaku. Cepat lepaskan. Lepaskan kalung dan gelangnya. Sulochana, ayo lepaskan kalung pernikahannya dan berikan padaku. Lepaskan. Kalungnya juga lepaskan. Ayo cepat lepaskan kalungnya. Ya, simpan di sini. Aku akan kirim tanda terimanya setiba aku di rumah. Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu sekarang. Paman, aku ingin bicara sesuatu. Katakan saja. Paman, tadi Archana juga datang ke danau untuk upacara penenggelaman patung. Dia masih memakai gelang dan kalung pernikahan yang aku berikan padanya, Paman. Itu artinya dia ingin menyelamatkan hubungan kami, benar kan, Paman? Iya. Paman, sekarang aku merasa tenang. Dia masih percaya padaku, itu sebabnya dia masih menyimpan perhiasan itu. Dan aku tidak akan membiarkan kepercayaannya hancur. Aku akan buktikan kalau diriku tidak bersalah. Ibu? Ibu dari mana? Ibu tadi mengobrol dengan Menaksi. Waktu ibu pulang, ibu bertemu dengan dia. Duduk saja dulu, ibu akan siapkan makanan. Ibu tidak akan lama, tunggu ya. Ah, astaga. Pengeluaran bulan ini benar-benar banyak. Festival Dewa Ganesha, Festival Navratri, dan masih banyak lagi. Seluruh gaji Vinod sudah habis. Sekarang kalau diperlukan uang untuk pengeluaran rumah tangga, dia harus meminta dariku. Dan aku tidak akan bisa menolaknya. Yang 200 rupiah aku letakkan di luar. Dan yang 3.000 rupiah aku sembunyikan. Vinod, Manju? Ibu, ada yang menagih bahan makanan yang kita beli. Ibu butuh uang. Berapa tagihannya, Bu? 800 rupiah. Ibu, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Karena semuanya sudah habis untuk upacara Navratri. Aku sekarang mau ke kantor, aku akan ambil uang di bank sambil aku ke kantor. Suruh mereka untuk mengambil uangnya besok saja, Bu. Baiklah. Ibu, sebentar. Manju, kau punya uang berapa? Aku lihat dulu. Aku hanya mempunyai 200 rupiah, Bu. Sebenarnya, aku menyimpannya untuk pengeluaran harian kita.
Tapi, ibu jangan khawatir. Ambil saja uang ini. Aku punya tiket kereta gratis. Aku akan mengurus pengeluaran yang lainnya. Tapi Manju, Iya, Bu. Bilang pada mereka besok kita bayar sisanya. Aku sekarang berangkat. Akan kuambil uang dalam perjalanan. Vinod, haruskah dia melakukan hal seperti itu? Oh ya ampun, cobaan apa yang kau berikan padaku sampai kau selalu menggagalkan rencanaku. Manju? Bagaimana dengan uang ini? Vinod, aku sengaja memisahkan uang itu untuk biaya sekolahnya Puni. Aku tahu kau akan marah padaku. Tapi pernahkah kau mencoba menjadi diriku dan memikirkan itu? Aku setuju kita harus membantu pengeluaran rumah ini. Tapi menyimpan uang juga penting kan? Manju! Apalagi? Lagi pula yang kusimpan itu adalah uang gajiku sendiri. Aku sama sekali tidak menggunakan gajimu. Aku sudah memberikan uang untuk pengeluaran rumah ini. Tentu saja aku tidak mau menghabiskan semua uangku. Kau mengerti? Manju, omong kosong apa ini? Apa? Aku bicara benar kan, Vinod? Sejak Farsha meninggalkan rumah, kita berdua yang harus menanggung beban rumah tangga ini. Selain itu, Archana juga kembali ke rumah setelah meninggalkan suaminya. Manju, kau... Artinya ada pengeluaran untuk dia juga kan? apa maksudnya Manju? Apa Puni dan Archana berbeda untukmu? Keduanya anak perempuan di keluarga ini. Keluarga ini bertanggung jawab atas mereka berdua. Ibu, aku setuju. Kita harus bertanggung jawab untuk keduanya. Tapi, ada perbedaan besar antara mereka. Ibu dan aku juga pasti tahu kan apa perbedaan itu. Manju! Manju, Ibu, kebenaran itu tidak bisa dibantah lagi. Tidak ada yang bisa menolaknya. kau benar Manju. Untung kau menunjukkan padaku semuanya hari ini. Simpan saja uang ini untukmu. Ini akan berguna untukmu. Manju, kau... Tidak. Ibu tidak ingin kalian berdua bertengkar karena Archana. Ibu tidak mau, nak. Ibu... Tidak pernah ada yang suka apa yang kukatakan. Semua merasa kalau itu salah. Tapi aku bicara jujur. Aku tidak berbohong. Tapi tidak seorang pun yang bisa menghadapi kenyataan itu. Selalu saja Archana yang menjadi penyebab antara aku dan Vinod bertengkar. Tadi anakku melihat kalung pernikahan dipakai di lehernya Archana. Dan dia berkata padaku, Ibu, tolong ambil kembali kalung itu, Bu. Kakak, apa yang kakak lakukan? Sar ini diberikan padamu oleh kakak ipar kan? Lalu kenapa kau memisahkannya dari yang lain? Untuk apa lagi aku menyimpannya? Faisali, hari ini dia sudah menghancurkan harapan terakhirku untuk mempertahankan hubungan kami. Dia memintaku untuk mengembalikan kalung pernikahan. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Apakah aku
menyimpannya atau tidak. Faisali, aku dan dia sudah mewujudkan hubungan ini. Kami berdua yang membuatnya. Kenapa dia meminta ibunya yang mengakhirinya? Dan kenapa bukan dia sendiri yang meminta kalung pernikahan itu? Kakak, sudahlah jangan menangis. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang tersisa. Dia mengakhiri semua ini kan, Faisali? Dan aku akan membuang semua kenangan tentang dia. Dengar ya Farsa, kau boleh bicara sesukamu sekarang, tapi kenyataannya Apa maksudmu? kau meninggalkan rumahmu. Kau kelihatannya beruntung. Ini baru beberapa hari, tapi kau terlihat percaya diri. Baik itu di kantor ataupun di rumah ini, semuanya berubah. Semua karena kau, Rasmi. Serius. Kau selalu mengatakan padaku kalau kita harus percaya pada diri sendiri. Maka semuanya akan mudah, iya kan? Tapi aku tidak menyangka kau bisa belajar dengan cepat. Coba lihat, kau benar-benar berubah sekarang. Kau beradaptasi sangat cepat, Farsa. Dan semua pujian itu adalah milikmu. Apa? Hanya kami berdua? Nanti bos bisa marah. Apa maksudmu? Maksudku, bos kita itu punya peran yang besar dalam pengembangan kepribadianmu itu, Farsya. Dia memotivasimu, dia juga menghargaimu. Bukan hanya itu saja, selain memberimu kesempatan besar, dia juga mengadakan pesta yang besar untuk merayakan keberhasilanmu. Setidaknya bos juga harus mendapat pujian darimu, kan? Baiklah, pikirkan dulu. Aku akan kembali. Dia gila ya, dia bicara sembarangan. Sudah biarkan saja, dia hanya bercanda. Tapi dia benar. Apa yang bos lakukan padamu tidak pernah dilakukannya pada karyawan lain, dan aku hanya punya satu dugaan. Kalau dia sangat menyukaimu, ya mungkin hanya sebagai teman. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan teman sebaik dia. Yeay, aku menang! Oh, Ayah, kau kalah iya, lagi. ayah Jangan kalah. selalu kalah, kan? Aku akan membantumu. Ibu ingin bicara sesuatu pada kalian. Ibu tahu, sejak Archana kembali, semua orang menghadapi masalah. Dan ini membuat kosong saku kalian. Dan ibu tidak mau ada konflik karena Archana di masa depan. Archana tidak boleh dikasihani orang lain, dan itu tidak akan terjadi. Itu sebabnya ibu mengambil keputusan untuk menyekolahkannya. Ibu akan masukkan dia ke sekolah malam agar dia bisa mandiri dengan pendidikannya. Sulochana, kenapa tiba-tiba hari ini? Ibu mengambil keputusan yang tepat. Kita semua akan mendidik Archana. Ini uangnya. Mulai besok, dia akan bersekolah di sekolah malam. Tidak, Vinod. Itu tidak perlu. Ibu akan menyekolahkan Archana dengan uang ibu sendiri. Ibu, aku tahu ibu marah karena apa yang dikatakan Manju kemarin. Dan kurasa kemarahan ibu itu wajar sekali. Jadi, Tapi Vinod, ibu tidak marah kepada Manju. Ibu juga tidak kesal dengan apa yang dikatakannya. Bahkan ibu merasa harus berterima kasih. Dia membuat ibu menyadari pentingnya pendidikan untuk seorang gadis. Ibu tidak ingin Archana menjadi beban kalian. Itu sebabnya ibu mengambil keputusan ini. tapi Bu, Karena ini baik untuk kita semua. Lagi pula kita sekarang hidup di dunia yang sudah sangat berbeda. Manusia sudah mendarat di bulan tapi tidak bisa menjaga hubungan.
Para orang tua, anak-anak mereka meninggalkan mereka, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Itu kenyataan yang ada sekarang. Tapi Bu, Tidak, Nak. Ibu tidak menyalahkan siapapun untuk semua itu. Semua orang berubah bersama dengan waktu. Dan kami tidak bisa paksakan anak-anak kami menjalaninya, rumah tangga mereka, seperti yang mereka lakukan. Setiap kali bibimu mendapat masalah, selalu saja ayahmu yang membantunya. Dia menunggui benang sucinya 7 hari sebelum festival Raksa Bandan. Saat ini itu tidak mungkin terjadi. Semua orang ingin menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Ibu juga akan mengajarkan Archana bagaimana hidup untuk dirinya. Lagi pula, dia masih muda. Masih banyak yang bisa dia lakukan. Dan ibu tidak ingin, seumur hidupnya, dia hanya menerima bantuan dari orang lain. kenapa Ibu bilang begitu? Aku kakaknya dan dia adalah adikku. Jadi, Untuk memenuhi kebutuhan adikmu, kau belum bisa berkompromi dengan kebutuhan anak dan istrimu, kan? iya, tapi Bu, Dan kemudian ada kebutuhan uang untuk dirimu. Itu membuatmu bahagia dan percaya diri. Dan aku ingin Archana mempunyai kedua hal itu sendiri. Tapi kurangnya pendidikannya membuatnya sulit mencapai itu. Itulah alasan ibu ingin menyekolahkannya. Di masa depan nanti, ada orang yang membantunya atau tidak ada, dia masih mempunyai pendidikan yang bisa menguatkannya. Ibu tidak akan membiarkan Archana kalah dalam pertarungan kehidupannya. Dan ibu juga sudah mengatur masalah keuangannya. Sulochana, itu uang yang besar. Aku menjual salah satu kalung Archana. Apa? Selama ini aku menyimpan semua perhiasannya. Karena aku masih berharap pernikahannya selamat. Tapi apa gunanya menyimpan perhiasan itu kalau ibu mertuanya memintanya melepaskan kalung pernikahannya? Perhiasan itu tidak bisa menyelamatkan pernikahannya. Tapi aku yakin dia bisa menyelamatkan Archana untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, aku berani menjual salah satu kalungnya. Sayang, hidup tidak boleh berakhir di sini. Tidak bisa, Nak. Tidak bisakah seorang gadis yang selama ini mengurus 8 jiwa di rumah ini, sekarang mengurus dirinya sendiri? Hah? Jangan merasa tidak enak, Vinod. Tapi istrimu sudah mengajari ibu bahwa sangat penting seseorang berdiri di kakinya sendiri. Karena bantuan hanya diberikan kalau dia mampu memberikannya kepada orang lain. Dan ibu akan membuat Archana bisa melakukannya. Manju, kau tidak salah dengan memikirkan kepentingan anakmu. Mulai sekarang, ibu juga akan memikirkan kepentingan Archana. Ibu akan melakukan apa yang kau lakukan kepada anakmu terhadap Archanaku. Selama ini Archana hanya mempunyai restu ibunya. Tapi sekarang, dia juga akan mempunyai pendidikan. Ibu akan membuatnya percaya diri. Terima kasih, sayang. Kau membuat ibu menyadari tanggung jawab ibu.
Kenapa terlihat kabur ya? Mau tahu kenapa terlihat kabur? Ibu kan belum pakai kacamata ibu. Ayo pakai kacamatanya. Nanti tidak akan terlihat kabur. Nah, Pandita, ambil kacamata ibu. Bu, geser sedikit. Ibu, gelang dan kalung pernikahan ini milik kakak ipar kan? Safita, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar bodoh. Kau sudah menyimpan di tempat yang salah dan membuat orang yang salah menemukannya. Habislah kau, Safita. Ibu, kenapa perhiasan ada di sini? Ibu menyembunyikannya karena takut sesuatu akan terjadi. Dan sekarang karena dia... Safita, katakan dengan jelas pada kami. Kakak, sebenarnya kalung itu ada padaku. Karena saat aku pergi ke upacara penenggelaman patung, aku bertemu mereka di sana. Lalu Archana dengan sangat sombong menyerahkan kalung itu kepada ibunya. Dan dia berkata, kembalikan perhiasan ini kepada mereka, Bu. Mereka sudah mengembalikan perhiasan kita, sekarang kembalikan perhiasan mereka. Begitu katanya. Jadi ibunya memberikannya kepada aku. Aku tahu Manaf akan patah hati kalau mengetahuinya. Itu sebabnya aku menyembunyikannya. Kakak, mereka ingin memutuskan ikatan anak-anak ini. Bahkan sebenarnya mereka sudah melakukannya. Kami ingin membeli sari ini. Oh, yang ini? Iya. Buatkan bonnya ya, aku akan mencari blus yang cocok dengannya di toko lain. Bayar dia ya sayang. Ah! Ibu, Wah, ada apa ini? Ibu, Bibi, kenapa? Ibu kenapa? Apa yang terjadi? Archana. Bibi, tidak apa-apa? Bibi, kemarilah. Bibi, aku akan mengantarmu pulang. Tidak, terima kasih. Kami akan pulang sendiri saja. Bibi sulit berdiri. Bagaimana Bibi bisa pulang? Ayo, aku antar dengan mobilku. Hati-hati, Bi. Sulocana? Vinod, lihat apa yang terjadi pada ibumu. Sulocana, Ibu? ada apa? Oh, cepat, duduk. Duduklah. Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Bu? Katakan. Bibi terpleset saat menuruni tangga toko. Mungkin Bibi sedikit terluka. Tapi kau... Dan aku kebetulan lewat di sana tadi. Aku sedang ada pekerjaan.
Kemudian aku melihatnya saat terpeleset. Eh, Bibi tidak bisa berdiri dengan benar, jadi aku mengantarnya pulang. Terima kasih banyak ya. Tidak usah. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Sekarang, selagi aku berada di sini, ada yang ingin aku katakan. Archana, aku mohon maafkan aku. Aku sudah salah paham tentangmu. Aku sudah mempercayai apa yang aku lihat. Aku curiga kepadamu. Kalau aku tahu Manaf melakukannya dengan sengaja, aku masih malu dengan apa yang sudah kulakukan. Bibi, aku harus minta maaf kepadamu juga. Hari itu, saat Bibi datang ke kantorku, dengan berpanas-panasan, aku sudah menolak dan membuat Bibi pergi. Satu keputusanku telah membuat kalian semua menjadi menderita. Aku tidak bisa merubah apapun yang sudah terjadi. Tapi ya, aku bisa meminta maaf dan menyesali semua yang sudah aku lakukan. Maafkan aku, Bibi. Sudahlah, Nak. Maafkan aku. Tidak, Nak. Kau tidak bersalah atas apa yang sudah terjadi. Keadaannya saat itu sangat kacau dan Archana sudah tertipu secara mentah-mentah. Yang berlalu biarkan berlalu. Kau sudah sangat membantu kami hari ini, Nak. Dan dengan meminta maaf, kau telah membuktikan kebaikanmu lagi. Tidak, Bibi. Semoga Dewa Ganes membuatmu bahagia. Kalau begitu baiklah, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Kakak, aku masih tidak bisa mempercayainya. Percaya apa? Soal yang dikatakan ibu kemarin bahwa kakak ipar mengembalikan kalung pernikahan itu. Aku tidak habis pikir, kenapa bisa seperti itu. Kakak, boleh aku mengatakan sesuatu? Mungkin kakak ipar tidak cerita soal itu pada kakak. Saat kakak ipar masih tinggal di sini, kalung pernikahannya lepas. Dia terjatuh di suatu tempat di rumah ini. Dia mencarinya seharian. Dan baru malam hari dia berhasil menemukan kalung pernikahan itu, Kak. Dan kakak tahu, dia langsung pergi ke tukang emas untuk memperbaikinya, Kak. Itu yang dia lakukan. Untuk pertama kalinya, aku melihat betapa emosionalnya dia terhadap kalung itu, Kak. Kegelisahan, kesedihan, semua itu adalah bukti. Dan saat itu sepertinya kalung pernikahan itu adalah nyawanya, Kak. Aku tidak percaya apa yang dikatakan ibu soal dia. Dan aku tidak percaya itu adalah sebuah kebenaran, Kak. Kakak, aku sudah bersamamu sejak kecil. Dan aku selalu ingin menjadi seperti dirimu. Aku bahkan menirumu, Kak. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Perasaan yang kakak miliki terhadap orang lain, sebenarnya aku juga ingin memilikinya. Tapi aku tidak pernah bisa, Kak. Tapi saat aku melihat kakak ipar, aku merasa dia mirip sekali dengan kakak. Mungkin inilah jalannya sejak dia lahir. Aku beritahu ya, Kak. Tuhan selalu membuat pasangan yang sempurna untuk teman hidup. Kakak dan dia, itu benar, Kak.
lihat ini. Ibu, ya ampun Bu, ini cantik sekali. Mhm. Sekarang, coba lihat juga yang ini. Hah, ini untukku. Ini hadiah dari ibu untuk festival Diwali. Dan ini juga gelangnya untukmu. Ah, ini. Terima kasih banyak. Mereka cantik sekali. Tapi Bu, simpan saja di sini. Aku tidak bisa membawanya. Kenapa? Ibu, semua itu tidak akan aman di rumahku. Apa? Karena kalau kami sampai kekurangan uang, nanti Vinod pasti akan menjualnya. Aku akan bicara jujur, Bu. Sejak Archana pulang kembali ke rumah dari rumah mertuanya, pengeluaran meningkat berkali lipat. Dan Ibu tahu bahwa ibu mertuaku, dia ingin menyekolahkan Archana. Untuk itu dia mengatakan banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan pada Ibu. Ibu, aku tidak bernilai di rumah itu, Bu. Aku menantu hanya namanya saja. Hanya namanya saja. Ibu, aku sudah memutuskan bahwa aku sebaiknya berpisah dari Vinod saja. Manju, kau jangan bodoh ya. Dengar, baik ataupun buruknya rumah itu adalah milikmu. Karena kau menantu di sana. Apa kau ingin meninggalkan rumah itu? Ibu, Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Kau tidak malu pada dirimu sendiri? Archana yang malang. Kau tahu kan apa yang dialami dan kau bicara buruk tentang dia? Harusnya kau membantunya. Harusnya kau membantu mertuamu untuk mendidiknya. Bukan seperti ini kau malah ingin pergi dari sana. Ibu, sebenarnya Ibu ini bicara apa? Ibu tidak apa-apa kan? Apa Ibu sedang sakit? Ibu, aku memberitahumu apa masalahku, tapi kenapa Ibu malah membela Archana? Bukannya malah mencari solusi yang baik untukku. Dengar ya sayang, ibu sedang memikirkanmu. Kau tahu siapa pemilik rumah yang kau tinggali itu? Atas nama siapa? Ayah mertuaku. Ya. Dan sekarang ini umurnya 65 tahun. 5 atau 6 tahun lagi dia pasti akan mati. Siapa yang akan mendapatkan kekayaannya? Vinod. Lalu siapa yang akan dapat rumahnya? Tentu saja Vinod juga. Ya, benar. Dan tidak akan ada yang lainnya. Karena Farsha sudah meninggalkan rumah saat mereka bertengkar. Faisali juga akan menikah. Jadi siapa yang tersisa? Tentu saja hanya Vinod. Jadi Vinod yang akan mendapatkan semuanya. Dan apapun yang menjadi milik Vinod, itu juga akan menjadi milikmu. Iya Bu, aku mengerti sekarang. Tapi Bu, bagaimana dengan Archana? Bagaimana Bu? Ibu akan jelaskan padamu semuanya. Ayo, sekarang duduk dulu. Ibu akan cerita. Dengar, bagaimanapun caranya, kau harus tunjukkan pada ibu mertuamu dan ayah mertuamu kalau Archana tidak sendirian. Bahwa ada orang yang memikirkannya. Bahwa setelah kematian mereka, Archana akan tetap tinggal di rumah itu dengan sangat nyaman. Kalau mereka tidak mempercaya itu, mereka akan memberikan separuh dari kekayaan mereka kepada Archana. Untuk itulah kita harus menghentikannya. Rumah itu milikmu dan kau harus mendapatkannya. Walaupun untuk itu kau harus menunduk sedikit, lakukan saja. Iya, baiklah. Tapi apa yang harus kulakukan? Apa ibu harus menjelaskan juga padamu? Tentu saja. Dengar,
Setauku, bos belum pernah melakukan hal itu pada orang lain. Dan aku menduga dia sangat menyukaimu. Mungkin hanya sebagai teman. Kau menganggap aku teman kan? Kalau begitu, terimalah ini sebagai hadiah dari temanmu, bukan dari bosmu. Aku ingat saat aku mendapatkan penugasan bisnis pertamaku, hari saat aku membuka kantorku, dan kemudian hari saat aku bertemu denganmu. Ini sudah jam 8. Kenapa Manju belum kembali juga? Aku akan menelponnya. Manju, kau dari mana? Kami menunggumu dari tadi. Harusnya kau menelpon kami, Manju. Vinod, maafkan aku. Lalu aku harus bilang apa? Tiba-tiba saja hujan dan keretanya juga terlambat. Tapi kau terlambat sampai 2,5 jam. Kau terlambat keluar dari kantor. Tidak, kenapa? Oh iya, aku ke sekolah malam untuk mendaftarkan Archana. Kemudian aku membeli beberapa buku. Itu sebabnya aku terlambat sampai di stasiun. Tunggu sebentar. Ibu. Ini adalah tanda terima pendaftaran sekolah malam, Sarda Vidya Mandir. Dan ini adalah buku-bukunya. Ibu, tolong maafkan aku untuk semua yang kukatakan hari ini pada ibu. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi padaku. Aku sudah bersikap kasar kepada ibu. Aku merasa aneh. Aku sendiri juga tidak mengerti. Ibu, karena kau harus menjual semua perhiasan Archana. Aku tidak memaafkan diriku untuk hal itu, Bu. Sejujurnya, aku sama sekali tidak menentang Archana, Ibu. Dia sudah seperti adikku sendiri juga. Dan sebagai kakaknya, aku akan selalu bertanggung jawab untuk Archana, Ibu. Dan keputusan yang Ibu ambil untuk menyekolahkannya adalah keputusan yang paling tepat. Coba lihat saja, aku akan meningkatkan kepercayaan diri Archana dan memberinya identitas yang baru. Ibu, aku sudah mencari tahu semua hal tentang sekolah malam itu. Dia mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Dan aku sudah mendaftarkan Archana di kelas 9. Dan aku juga membawakannya buku-buku yang dia butuhkan untuk sekolah nanti. Ibu, aku melakukan semua ini dari dasar hatiku yang paling dalam. Dan aku berharap Ibu akan melupakan semua yang sudah aku katakan pada Ibu. Dan Ibu bersedia memaafkan diriku. Kalau anak ibu melakukan sesuatu untuk anak ibu yang lain, ibu tidak akan menghentikannya. Ibu yakin sekali kalau kau melakukan semua ini dari dasar hatimu. Sekarang Archanaku akan sekolah. Iya, dan dia akan berdiri di kakinya sendiri. Ibu, aku mandi dulu ya. Iya. Ibu, Archana, ini teh untuk kalian. Aku juga akan minum. Archana, kau ingat sesuatu? Iya, Ibu.
Setiap tahun ibu menyampul bukuku seperti ini saat aku masih kecil. Iya. Dan hari ini, setelah bertahun-tahun ibu melakukannya lagi. Ibu senang sekali. Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu pada ibu. Iya sayang, katakan. Ibu ingin aku hidup mandiri kan? Maukah ibu mendengarkanku? Besok saat sekolah malam, aku akan pergi sendiri. Tidak, Archana. Itu tidak mungkin. Setidaknya salah satu dari kami akan mengantarkanmu. Tidak, Ibu. Dengarkan aku dulu. Aku ingin menjadi seperti diriku sendiri. Jadi aku akan memulainya dari sini, Bu. Ibu, selama ini aku selalu berjalan bergandengan tangan dengan orang lain, kan? Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin sekali mencoba untuk mandiri. Tolong jangan hentikan aku. Tapi Archana... Ibu ingin aku mendapatkan impianku, kan? Aku ingin sekali hidup mandiri. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Aku mohon, sekali ini saja, Bu. Baiklah, ibu setuju. Manju, makananku sudah siap? Sudah. Ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang? Ibu merasa sehat. Sejujurnya, Nak, rasa sakit itu hilang saat kau menyentuh kaki ibu. Katakan yang jujur, Bu. Atau mungkin aku harus mulai sekolah beberapa hari lagi. Tidak, sayang. Mulai hari ini kau harus sekolah. Ini tidak boleh ditunda lagi. Dan ada satu hal lagi, Archana. Ibu setuju saat kau meminta izin ibu. Kau ingat bahwa kau akan berangkat sekolah sendirian, kan? Tapi sejujurnya, hati ibu tidak bisa menerimanya. Ibu akan menemanimu hari ini saja ya. Ibu... Mulai besok kau bisa pergi sendiri. Besok ibu tidak akan memaksamu. Archana, yang ibu katakan itu benar. Ini hari pertamamu masuk sekolah. Dan semuanya akan baru di sana. Lingkungan baru, orang baru, semuanya adalah hal yang baru. Dan kau memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan mereka. Kalau salah satu dari kami menemanimu, kau akan mendapat dukungan moral. Oh iya Archana, lakukan satu hal, ajak aku bersamamu. Tidak, Kakak Ipar. Tidak usah. Aku bukan anak kecil lagi sekarang. Ya, kami tahu kalau kau bukan anak kecil lagi, Archana. Tapi jalanan malam hari sangat baru untukmu. Lagi pula ini malam hari. Bagaimana kalau kau lupa jalan pulang? Dengar, hari ini pergilah bersama ibu ya. Besok kau bisa pergi sendiri. Tidak akan ada yang menghentikanmu. Tapi kakak... Terimalah, Archana. Ayah, ibu, Ya. Archana. Rasanya menyenangkan. Ambil ini. Minum tehnya. Halo? Halo, Bibi Sulochana. Iya, aku Sulochana. Siapa ini? Aku Sabdakan Filkar. Aku bicara dari Biro Jodoh Mangga. Ada calon yang sangat bagus untuk Farsha anakmu. Aku tunjukkan foto Farsha pada mereka dan mereka sangat menyukainya. Benarkah? Dan aku juga memberitahu mereka tentang Archana. Mereka tidak keberatan. Terus terang saja ya Bibi Sulochana, pemuda ini tidak ada bandingannya. Jadi kalau mau aku bisa meneruskannya. Aku tidak bisa mengatakan kalau Farsha tidak tinggal di rumah. Sebaiknya aku tolak perjodohan ini. Ini tidak baik kalau sampai didengar orang. Dengar ya, saat ini kami belum ingin menikahkan Farsha. Akan kuhubungi kau di saat yang tepat nanti. Baiklah. Terima kasih. Ini bisa jadi perjodohan yang baik untuk Farsha. Ibu ingin tahu apa yang ditulis Dewa Ganesh untuk nasibnya.